Market Analysis 15 Februari 2023. Bagaimana respon market dan juga perkembangan apa setelah rilis data inflasi tadi malam? Ya, ini adalah data inflasi tadi malam, teman-teman, di mana inflasi dirilis dengan angka yang sedikit tipis di atas area ekspektasi, yaitu 6,4% dibandingkan forecast atau ekspektasi 6,2%. Satu catatan penting adalah dia ternyata juga berada di bawah previous atau di bawah sisi sebelumnya. Nah, ini tentunya akan menjadi syarat yang cukup lantas bahwasanya inflasi memang agak sedikit sulit untuk mengalami drop ataupun penurunan yang cukup tajam. Dan itu juga yang menunjukkan bahwa inflasi tetap panas. Tapi satu hal yang cukup mengembirakan adalah angkanya relatif lebih tipis atau lebih turun dari angka sebelumnya, 6,5%. Hanya saja, kalau kita lihat dari inflasi bulanan ataupun bahkan inflasi intinya, dia memang mengalami kenaikan. Itulah sebabnya kenapa reaksi dari pasar kecenderungannya secara spontan sebetulnya sempat mengalami dorongan kenaikan. Persis dengan apa yang terjadi atau yang kita prediksi sebelumnya, bahwasanya dolar mengalami kenaikan jika memang ternyata data lebih tinggi. Nah, namun kemudian itu tidak berjalan lama. Bahkan emas berhasil bangkit hingga 1870 dikarenakan market melihat dari sesi yang relatif lebih bagus. Nah, sayangnya memang terjadi penurunan sampai 1650 kembali, dan kabar bagusnya lagi adalah penurunan tersebut tidak terlampau drastis atau tidak lanjut membuat new low di area 1840-an. Karena yang tadi malam sempat tercipta level terendah 1843, kemudian dia berbalik dan juga nyangkut di 1850-an. Nah, kira-kira untuk berikutnya akan seperti apa? Tentunya ada data ekonomi berikutnya yang harus disimak ataupun diperhatikan. Melihat dari reaksi pasar, lalu kemudian bermunculanlah pandangan-pandangan ataupun respon yang ternyata langsung ditujukan kepada Fed. Bank of America menilai bahwa laporan inflasi tidak secara drastis akan mengubah prospek kebijakan. Bahkan, menurut mereka, kemungkinan terminal rate akan berada di atas perkiraan dasar, yaitu sebesar 5-5,25%, dikarenakan pasar tenaga kerja dan juga risiko seputar inflasi jasa yang tetap kaku. Nah, ini juga salah satu catatan yang sempat disampaikan oleh Ketua Jerome Powell, di mana mereka cenderung ragu terkait dengan inflasi bisa turun atau tidak, dikarenakan pasar tenaga kerja yang masih tetap cukup solid. Dari Deutsche Bank mengatakan bahwa mereka melihat posisi kenaikan suku bunga kemungkinan masih akan tetap berlanjut bahkan sampai Juli. Dan kemudian terminal rate-nya kemungkinan bisa mencapai 5,6% dari sebelumnya 5,1%. Ini berarti juga estimasi dot plot bisa saja berubah dari yang sebelumnya hanya mentok di 5 sampai 5,25%, bisa menjadi 5,25 sampai 5,5 atau bahkan 6%. Dan itulah yang akan menjadi topik utama berikutnya di pertemuan Fed bulan Maret. Sementara itu, prospek Fed Fund Rate dikatakan kemungkinan cukup masuk akal jika mencapai 5-5,5% dan hal ini dikatakan oleh Presiden Fed New York, John Williams. Menurut Williams, Fed akan membutuhkan suku bunga resesif untuk beberapa waktu ke depan, dan kemungkinannya Fed bisa saja memangkas suku bunga tersebut di tahun 2024 ataupun 2025 untuk mencerminkan inflasi yang lebih rendah. Nah, tapi ada hal di mana Fed juga menilai ada risiko inflasi akan tetap lebih tinggi dari yang diharapkan. Sehingga menurut Williams, prospek Federal Fund Rate akhir tahun di 5-5,5% terlihat masuk akal. Saya rasa dengan demikian, yang akan kita lihat mungkin hanya kenaikan kecil 25 basis point entah di bulan Mei dan Juli atau hanya di bulan Mei saja, lalu kemudian mereka tidak akan merubah, lalu mereka akan mempertahankan suku bunga tersebut di atas atau di angka 5,5% sampai akhir tahun, dan barulah ada adjustment ataupun penyesuaian. Well, setidaknya hal tersebut terlihat. Fed pricing bulan Juli naik menjadi 5,28% dari sebelumnya 5,19% sebelum rilis data CPI. Ini berarti juga bahwa kita akan masuk ke kisaran 5,25 sampai 5,5%. Ya, mungkin saja dot plot tersebut akan menjadi clue di bulan Maret mendatang. Nah, dari tim Miraus sendiri, Fed Insider mengatakan bahwa pasca CPI, sepertinya Fed akan tetap berada di jalur kenaikan suku bunga. Tim Miraus mengatakan bahwa laporan inflasi tersebut membuat potensi kenaikan suku bunga di pertemuan bulan Maret, lalu kemudian Fed sendiri akan memberikan isyarat bahwa kenaikan mungkin saja akan lebih lanjut. Ini berarti menandakan Mei Juli akan sangat potensial untuk kenaikan berikutnya di luar agenda
kuartal pertama 2023. Menurut tim Miraos, inflasi melambat beberapa bulan terakhir karena penurunan harga energi dan barang lainnya. Nah, kemudian tim Miraos sendiri muncul dengan pandangan sebelumnya bahwa suku bunga diharapkan naik 4,9%, kemudian diharapkan cut rate di paruh kedua tahun ini, tapi setelah muncul data inflasi kemarin, justru investor mengharapkan suku bunga Fed naik ke kisaran 5,2%. Kemudian dipertahankan di atas 5% sampai akhir tahun. Setidaknya ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh John Williams tadi. Ya, ini dari sisi crude oil untuk Anda pecinta ataupun trader minyak. Perhatikan bahwa keputusan dari OPEC akan sangat mempengaruhi berita selanjutnya, dan OPEC ternyata menaikkan proyeksi permintaan minyak global. Ini berarti sinyal positif, teman-teman. Kalau misalkan ternyata permintaan tetap naik sementara supply atau mungkin saja kita sebut dengan produksi yang dibatasi, maka kemungkinan hal tersebut akan mendorong harga minyak naik. Apalagi perkiraan dari OPEC mengatakan permintaan bisa naik sampai 2,34 juta barrel per hari tahun ini, yang menandakan pula bahwa itu adalah kenaikan 100.000 barrel per hari dibandingkan laporan bulan lalu. Kemudian ada pasokan dari non-OPEC yang tumbuh 1,4 juta barrel per hari versus sebelumnya 1,5 juta barrel per hari. Ini berarti menandakan penurunan dari sisi pasokan atau supply. Di sisi lain, produksi OPEC Plus sendiri untuk bulan Januari justru turun 49.000 barrel per hari menjadi 28,88 juta barrel per hari. Nah, beberapa bahkan memperkirakan kenaikan permintaan dari China akan tumbuh 2 juta barrel per hari. Sementara OPEC hanya memperkirakan mungkin saja naik 590.000 barrel di tahun 2023. Ya, kita tinggal tunggu saja melihatnya apakah bisa terwujud atau tidak. Yang jelas inilah indikator positif untuk harga minyak. Dan agenda untuk hari ini, sepertinya Anda harus waspada untuk pecinta euro. Ya, kalau misalkan dilihat dari kebijakan moneter bulan lalu, Lagarde sempat memberikan clue bahwa di bulan Maret mereka masih bisa menaikkan sekitar 50 basis point. Kita lihat apakah pernyataan tersebut masih konsisten atau tidak. Karena nanti malam, kurang lebih di jam 9 WIB atau 21.00 waktu di sebagian barat, Presiden ECB Christine Lagarde akan ikut dalam debat pleno tentang laporan tahunan ECB 2022 di Parlemen Eropa. Tentunya Lagarde dijadwalkan akan memberikan juga pandangannya terkait dengan kebijakan ekonomi dan juga moneternya. Dan hal tersebut akan dikaitkan dengan data inflasi zona Eropa. Sementara di hari Kamisnya, 16 Februari 2023 akan lanjut dengan melaporkan buletin ekonomi ECB. Pasar tentunya akan sangat curious atau sangat penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Lagarde. Apakah ada isyarat sinyal terkait dengan hawkish statement atau justru berbalik kepada sinyal dovish? Tentunya yang diharapkan adalah kenaikan 50 basis point, berarti kita harus mengharapkan terkait dengan sinyal hawkish. Well, saya rasa euro ada peluang juga untuk terjadi kenaikan kalau memang ternyata Lagarde memberikan isyarat hawkish tersebut. Kemudian untuk data ekonomi hari ini ada data CPI dari Inggris atau inflasi yang diperkirakan turun 10,3% atau lebih tepatnya diharapkan turun 10,3% dari sebelumnya 10,5%. Tentunya data inflasi ini akan memberikan kebijakan suku bunga dari BOE untuk bulan berikutnya. Yang sampai saat ini sebetulnya kalau memang ternyata dilihat dari ekspektasi pasar, sejauh ini pasar hanya mengharapkan kenaikan 25 basis poin. Tapi kalau ternyata inflasi dirilis tetap tinggi, maka bisa saja hati-hati. BOE dipaksa atau diharapkan untuk menaikkan sekitar 50 basis poin. Yang mana hal tersebut agak sulit untuk diputuskan oleh seorang gubernur Andrew Bailey. Ya, beberapa kali Bailey menyampaikan bahwa outlook ekonomi dari Inggris sendiri masih tetap suram, sehingga kenaikan yang terlampau cepat akan membuat ekonomi Inggris jauh lebih suram daripada yang diperkirakan. Di sisi lain, di jam 20.30 waktu di sebagian barat, Anda perhatikan retail sales Amerika. Ini akan menjadi satu sisi atau salah satu bagian yang cukup menarik dari data ekonomi. Tentunya akan menjadi faktor penggerak market berikutnya setelah data inflasi tadi malam sebetulnya tidak terlalu menakutkan atau tidak semenakutkan dari apa yang diperkirakan sebelumnya. Oke, berarti kalau ternyata data aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi, itu akan menandakan dolar menguat dan Anda tahu ya apa yang harus Anda lakukan terhadap emas, saham, ataupun currency lain. Yang mana semua posisinya akan berlawanan dengan dolar. Sementara untuk aktual lebih kecil dari ekspektasi, dolar diperkirakan akan melemah, kemungkinan itu akan menjadi sinyal positif untuk emas, saham, ataupun currency lain.
Kita lihat dari sisi grafik, bagaimana outlook untuk dolar dan juga beberapa grafik lainnya. Ya, dari sisi DXY dan juga US Treasury Yield yang akan segera kita lihat dari sisi teknikalnya. Apakah kira-kira akan terjadi kenaikan lanjutan apa tidak? Ya, kalau Anda perhatikan di sini, grafik keempatnya ternyata memang sempat swing low, kemudian sempat masuk, tapi kemudian dia naik, tapi apa yang terjadi berikutnya adalah, well, you see, ini sebetulnya mirip dengan apa yang kita khawatirkan. Pergerakannya relatif sideways, dan itu menandakan sebetulnya tidak terlalu banyak berpengaruh terkait dengan data inflasi tadi malam. Nah, kabar bagusnya adalah potensi 103,53 kemungkinan akan menjadi sinyal resisten yang cukup memadai, teman-teman. Ya, ini berarti pula kalau diperhatikan dari situ, sebetulnya kita memiliki peluang untuk terjadinya rejection. Hal ini terkait dengan data ataupun historical price sebelumnya. Nah, berarti apakah ini akan terjadi triple top? Ya, siapa tahu ya. Kalau memang ternyata triple top, berarti rejection pertama, rejection kedua, dan kita tinggal tunggu saja rejection ketiga. Bisa saja menjadi head and shoulder. Ya, sangat bisa. Tapi sayangnya, zona tengah atau high di bagian tengah ini terlalu sempit atau terlalu pendek atau bahkan lebih pendek daripada yang pertama. Ini berarti kita tidak bisa mengharapkan terkait dengan head and shoulder, melainkan hanya sekedar triple top. Nah, bagaimana selanjutnya? Kalau memang ternyata itu terjadi triple top, maka selanjutnya adalah penurunan. Dan itu berarti neckline-nya akan berada di kisaran ini, 102,95 atau 90-an. Nah, dengan catatan bahwa hal tersebut harus betul-betul confirm tembus. Jangan sampai hanya sekedar singgah ataupun seperti ini. Dua kali terjadi rejection dan itu hanya false breakout. Jadi kita butuh keyakinan ataupun kepastian penutupan betul-betul di bawah 102,96. Terkait dengan hal tersebut, kita cek lagi. Kalau misalkan potensi dari ini adalah bullish flag, karena dia memang sempat terjadi koreksi, jadi apakah dia akan lanjutkan apa tidak, semua akan bergantung kepada sisi resisten yang ada di sini. Ini berarti berada 103,86. Ya, kalau misalkan memang tidak tembus, saya rasa triple top sangat wajar untuk Anda harapkan. Ya, dan itu berarti pula bagian ini kita hapus saja supaya kita bisa lihat lebih jelas. Apakah bagian ini akan betul-betul terjadi triple top atau justru sebagai bagian dari bullish flag tadi. Nah, kemudian patut juga kita perhatikan dari sisi daily chart untuk mengecek area candlestick. Ya, apakah dia ditutup dengan bullish atau bearish? Ya, ternyata setelah kemarin kita sempat singgung terkait dengan rejection, memang betul adanya dia terjadi rejection, turun, tapi kemudian ditutup dengan ya long tail seperti itu. Nah, ini apakah menandakan dia akan terjadi bullish lanjutan atau tidak? Sayangnya tidak berarti seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi bagian rejection atau di bagian resisten, maka kemungkinan ini adalah kelanjutan sinyal dari reversal bearish. Artinya dari shooting star sebelumnya, memang dia butuh konfirmasi bearish candle, tapi karena dia hanya berupa untaian ataupun long tail seperti itu, maka kita perlu konfirmasi lebih lanjut, yang berarti data retail sales malam nanti akan menjadi indikasi yang sangat sempurna. Apalagi kalau memang ternyata dirilis lebih lemah. Tapi sayangnya kalau dirilis lebih kuat, hati-hati. Kemungkinan US dollar akan kembali naik, bahkan kecenderungannya untuk mengejar zona ini. Nah, ini adalah di 105. Itu berarti mendobrak area 103,40-an, dan emas ataupun ada currency atau bahkan pasar saham berpotensi terjadi penurunan atau tekanan turun. Di sisi lain, US Treasury Yield-nya juga menunjukkan sinyal yang sama, terjadi rejection di zona support. Nah, cuman kalau misalkan Anda perhatikan ada dua sisi kemungkinan di sini, apakah rejection ini berarti menandakan dia hanya segera singgah atau pullback karena dia sudah sempat tembus dari jalur ya resisten falling wedge. Kalau ya, berarti yang akan kita lihat berikutnya itu justru adalah kenaikan, teman-teman. Dan itu berarti melanjutkan kenaikan mungkin saja ke 3,916%. Tapi kalau misalkan kita anggap itulah isyarat untuk kelanjutan yang sama dari dolar tadi, bahwasannya ini adalah potensi penurunan yang sedikit ragu, maka retail sales akan menjadi penentu berikutnya. Apakah dia akan kembali retest area 3,624% apa tidak? Kalau ya, apakah dia akan terpantau atau justru kembali ke dalam zona supportnya atau di bawah zona support tersebut? Well, setidaknya Anda harus melihat terlebih dulu dari data retail sales nanti malam, karena semuanya akan sangat bergantung dari sisi minat ataupun daya beli konsumen.
Nah, kalau dari sisi H4-nya sendiri, saya masih memiliki keyakinan seharusnya ini berada dalam jalur bearish divergence, sehingga kita bisa berharap ini akan terjadi penurunan. So, perfectly match kalau misalkan ini bisa terjadi, maka akan sangat dinantikan apakah untuk emas ataupun other currency seperti pound sterling malam nanti bisa berbalik naik apa tidak.